Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM 2303055000005 dari kelas A Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar timbulnya penyakit menurut Roda Well dengan dosen pengampu Ibu Irma SKM MKes. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang apa sih itu penyakit. Nah, penyakit menurut Azwar adalah suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur. Jadi, apabila seseorang mengidap suatu penyakit, maka kehidupannya itu tidak lagi bisa dikatakan teratur atau terganggu perjalanannya, atau suatu keadaan di mana gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Jadi, apabila ada seseorang yang mengidap suatu penyakit, maka tidak lagi bisa dikatakan dia normal karena adanya gangguan terhadap bentuk, adanya gangguan terhadap fungsi tubuhnya. Kemudian, sedangkan menurut Gold Medical adalah penyakit itu adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi atau organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi tubuh atau struktur dari organisasi atau sistem tubuh. Jadi, dimisalkanlah anggota tubuh ini adalah suatu organisasi. Nah, apabila ada salah satu anggota organisasinya yang tidak baik atau kurang berfungsi, maka akan terjadi kegagalan dari mekanisme. Begitupun dengan penyakit pada tubuh ini, apabila ada salah satu organ-organ tubuh kita yang tidak berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan fungsi tubuh, maka akan mengalami kegagalan dari mekanisme adaptasi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya teori penyebab penyakit. Yang pertama itu ada teori Contagion menyatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa untuk terjadinya penyakit diperlukan adanya kontak antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya kasus kemarin itu kan seperti COVID-19. Pada masa COVID kan kita dilarang untuk bersentuhan tubuh. Jangankan bersentuhan tubuh, berdekatan saja dilarang. Karena apa? Karena kontak fisik itu merupakan penyebab dari terjadinya penyebaran penyakit karena adanya sentuhan fisik antara satu orang yang bisa saja satu orang itu mengidap penyakit dan satu orangnya tidak. Karena dia mengalami kontak fisik, maka bisa mengalami yang orang yang tidak sakit itu juga bisa mengalami sakit karena adanya kontak fisik dari si yang sakit ini. Kemudian teori Hippocrates yang dianggap sebagai bapak kedokteran modern telah berhasil membebaskan hambatan-hambatan filosofis pada zaman yang bersifat spekulatif dan superstitif atau tahayul dikenal sekarang dalam memahami kejadian penyakit. Jadi teori ini menyatakan bahwa penyebab penyakit itu bukan berasal dari tahayul, melainkan berasal dari alam seperti cuaca yang kurang baik atau lingkungan yang tidak stabil. Kemudian teori epidemi. Teori ini mencoba menggabungkan terjadinya penyakit dengan cuaca dan faktor geografi atau tempat. Misalnya, suatu zat organik dari lingkungan dianggap sebagai pembawa 14 penyakit. Misalnya air yang tercemar karena limbah industri kah, limbah rumah tangga kah, yang penting air itu tercemar kah. Jadi itu juga dapat menyebabkan gastroenteritis.
Nah, teori epidemi ini diterapkan oleh John Snow dalam menganalisis terjadinya diare di London. Kemudian ada teori miasma. Teori miasma ini menyatakan bahwa penyakit itu disebabkan oleh udara buruk, oleh polusi, entahkah itu polusi dari asap kendaraan atau asap industri, atau miasma yang berasal dari lingkungan yang tidak bersih. Nah, miasma ini dipercaya sebagai uap yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati kemudian membusuk, atau barang yang mengalami pembusukan, atau misalnya limbah yang tergenang. Nah, ini dapat bisa menimbulkan penyakit atau menyebabkan penyebaran penyakit melalui udara yang dihirup. Kemudian ada teori jasad Rennick. Nah, teori jasad Rennick ini menyatakan bahwa suatu kuman atau mikroorganisme itu ditunjuk sebagai penyebab penyakit. Kenapa demikian? Karena ada beberapa penyakit bahkan terjadi karena mikroba, terjadi karena kuman. Misalnya cacingan, kan terjadi karena kuman. Jadi muncullah teori ini. Kemudian teori ekologi lingkungan. Teori ekologi lingkungan merupakan konsep multifaktorial yang menekankan bahwa penyakit itu terjadi karena akibat interaksi berbagai faktor, termasuk faktor biologis, kimiawi, dan sosial. Jadi penyakit itu bisa, misalnya contoh dari faktor kimiawi, kan sekarang banyak kosmetik yang berasal dari bahan-bahan kimia yang tidak baik. Nah, itu bisa dapat memicu timbulnya penyakit, atau misalnya makanan yang mengandung kimia yang berlebihan atau kimia yang tidak baik. Selanjutnya itu proses terjadinya penyakit. Nah, proses terjadinya penyakit ini bermula dari adanya faktor atau akumulasi faktor yang mampu menyebabkan penyakit. Misalnya, berikut adalah beberapa penjelasan mengenai proses terjadinya penyakit. Yang pertama itu adalah ada faktor penyebab. Nah, faktor penyakit ini dimulai dengan suatu faktor yang dapat memicu terjadinya penyakit. Misalnya, faktor fisik. Faktor fisik ini bisa berupa benturan, atau faktor kimia misalnya dari bahan makanan kah, atau dari kosmetik yang mengandung kimia. Terus ada faktor biologis, atau ada juga faktor sosial berinteraksi dengan individu. Nah, ini semua dapat menimbulkan suatu penyakit atau dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Kemudian ada fase prepatogenesis. Nah, pada fase ini penyakit belum berkembang, namun ada hal yang memicu atau yang melatar belakangi akan terjadinya penyakit ini. Hal yang memicu itu bisa berupa seperti kelelahan. Jadi, apabila kita mengalami kelelahan, maka hendaknya untuk beristirahat agar tidak menimbulkan atau menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian, yang ketiga, interaksi stimulus dan individu. Proses timbulnya penyakit dapat terjadi jauh sebelum interaksi antara stimulus, faktor penyebab, dan manusia. Misalnya, peningkatan kadar kolesterol menjadi faktor resiko untuk penyakit jantung koroner. Kemudian ada akumulasi faktor. Akumulasi faktor ini, penyakit seringkali tidak disebabkan oleh suatu faktor tunggal saja, bukan hanya satu penyebab saja, tapi melainkan oleh kombinasi beberapa faktor yang saling berinteraksi sehingga terjadi atau menimbulkan terjadinya penyakit. Kemudian penyebab terjadinya penyakit. Apa sih penyebab terjadinya penyakit itu? Nah, penyebab terjadinya penyakit dapat berupa peristiwa. Contohnya di sini apabila peristiwa kecelakaan misalnya. Ada orang yang mengalami kecelakaan, terus mengalami benturan pada bagian kepalanya, dan sistem saraf kepalanya itu mengalami kerusakan. Maka bisa saja timbul penyakit yang namanya lumpuh.
karena adanya beberapa saraf yang tidak dapat berfungsi lagi sehingga tidak dapat digerakkan misalnya. Kemudian kondisi atau karakteristik atau kombinasi dari faktor-faktor yang berperan penting dalam timbulnya penyakit seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian penyebab harus mendahului akibat dan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada sufisien, yaitu yang memadai, penyebab yang mengawali terjadinya suatu penyakit. Kemudian yang kedua itu ada necessary atau perlu penyebab yang harus ada agar suatu penyakit dapat berkembang. Kemudian, konsep dasar timbulnya penyakit. Nah, konsep dasar timbulnya penyakit ini yang pertama itu ada segitiga epidemiologi. Bahwa timbulnya penyakit karena interaksi ketiga faktor, yaitu induk semang atau host, lingkungan, dan agen. Ketiga faktor ini akan berinteraksi kemudian mempengaruhi status kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian ada yang kedua, jaring-jaring sebab akibat. Model ini menyatakan bahwa penyebab penyakit tidak hanya oleh satu sebab saja, melainkan oleh serangkaian proses sebab akibat. Nah, yang terakhir, roda de Waal. Konsep roda de Waal. Konsep roda ini menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai roda yang di dalamnya terdapat manusia dengan substansi genetik yang dimilikinya. Pada bagian roda ini, pada bagian inti roda dan faktor lingkungan fisik, biologis, dan sosial yang mengelilingi manusia. Teori penyebab penyakit model roda menekankan yang kuat antara interaksi antar lingkungan, bukan menekankan pada agen sebagai penyebab penyakit. Jadi pada konsep ini yang menekankan terjadinya penyakit itu ada pada interaksi antar lingkungan, bukan interaksi antar agen dengan host, tapi interaksi antar lingkungan dengan hostnya. Nah, seperti yang digambar ini. Nah, ini kan ada hostnya, manusianya. Kemudian ini lingkungan, ada hostnya ini dikelilingi oleh lingkungan penyebab faktor lingkungannya. Misalnya ada lingkungan sosial, seperti lingkungan sosial, lingkungan biologis, dan lingkungan fisik. Nah, penyakit yang disebabkan akibat lingkungan fisik itu bisa berupa penyakit diare atau penyakit DBD. Otomatis di sini lingkarannya lebih besar ke lingkungan fisiknya karena memang penyakitnya itu cenderung ke lingkungan fisiknya. Namun apabila lingkungannya di sini yang lebih besar dari lingkungan fisik atau lingkungan biologis, berarti penyakit itu disebabkan karena lingkungan sosial. Begitupun dengan lingkungan biologis. Jadi contoh penyakit lingkungan fisik yang terjadi, misalnya penyakit diare. Penyakit diare ini kan terjadi karena lingkungannya yang kurang bersih, lingkungannya yang tidak stabil, tidak baik, sehingga terjadilah penyakit diare karena lingkungan itu mengalami, misalnya lingkungan itu kotor, tidak bersih. Bisa juga terjangkit penyakit DBD karena itu tidak bersih. Kemudian lingkungan sosial ini misalnya terjadinya penyakit kayak fobia sosial, tidak dapat berinteraksi dengan orang lain karena adanya gangguan sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian lingkungan biologis. Nah, kemudian lingkungan biologis. Nah, contoh dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan biologis ini adalah penyakit filariasisasi, penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan oleh nyamuk. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Cukup sekian dari penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.